Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do mau coba lanjutin request dari kawan-kawan buat serial Murim Login. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Paman Cheol harus terbaring lemah akibat kalah di dalam pertarungan sebelumnya, dan ia pun menderita luka di sekujur bagian tubuhnya. Hingga di suatu titik keluarga Jin Taiyuan kini telah tiba dan mulai bersiap untuk memberikan seluruh bantuan kepadanya. Sebenarnya saat itu Jin Taekyung maupun Jin Mukyung bergegas masuk untuk segera memeriksa situasi dan kondisinya. Namun saat itu hanya keheningan yang mulai mereka temukan, karena saat itu pertarungan keras tersebut telah berakhir sepenuhnya, hanya menyisakan seluruh tempat yang terlihat cukup berantakan dengan situasi mengenaskan dan berakhir pingsan. Ya, banyak pula yang menjadi korban pastinya. Sehingga saat itu Taekyung hanya terdiam, berusaha memperhatikan langkah seperti apa yang saat ini sebaiknya mereka lakukan. Sebenarnya saat itu Paman Cheol segera menenggak obatnya, dan Wolfa pun sedikit berharap semoga Paman Cheol dapat terselamatkan dari seluruh kondisi mengenaskan yang menimpanya. Tapi obat ini hanya untuk sementara. Baiklah, aku mengerti situasinya. Jadi, kuharap kalian berdua akan tinggal di sini untuk menjaganya. Hoi, tapi apa maksudmu? Tak lama berselang, Paman Cheol segera mengingatkan bila saat ini mungkin saja Sewol dalam kondisi berbahaya. Dan ia pun jugalah memperingatkan supaya mereka berdua selalu berhati-hati dengan adanya bola merah yang dimilikinya. Dan akhirnya tak lama dari situ Paman Cheol berakhir pingsan setelahnya. Yang mana itu semua membuat Taekyung cukup merasa gelisah. Bagaimana bisa mereka berdua mengalahkan Bong Yang yang mampu menghancurkan Cheol Mubaek, seorang master bela diri di peringkat puncak. Aku tahu dia menyuruhku untuk percaya padanya, tapi kenapa dia memilih meninggalkan Wolhua juga? Sedangkan di dalam pasti masih banyak anak buah yang menunggu kita. Baiklah, karena aku sudah tak punya waktu, jadi aku juga tak boleh ragu kali ini. Tak lama berselang, Taekyung segera memastikan mungkinkah Jin Wukyung ini sama sekali tak merasa khawatir dengan seluruh musuh yang kini menantinya. Tak masalah, kau tenang saja, akan kuurus mereka semua. Baiklah, kalau begitu aku akan menangani para minion nantinya. Hoi, bukankah kau biasanya bilang akan memimpin di situasi yang seperti ini ya? Kemudian menurut Taekyung, dirinya ini selalu belajar bertarung sembari mengawasi seluruh lawannya. Maka Tuan Jenius Seni Bela Diri haruslah menangani ketua klan Crimson Wind sendirian saja. Dan untuk memastikan adanya kemenangan di tangan mereka, maka memilih masuk dengan setenang mungkin dan memberikan serangan kejutan adalah sebuah strategi yang Taekyung jelaskan. Begitu ya, aku cukup mengerti sepertinya. Yang mana saat itu sisa waktu dari misi yang Taekyung miliki sudahlah tak banyak juga pastinya. Sementara itu di sisi lain, Lee Sewol tengah menolak adanya sebuah negosiasi pernikahan, dan ia pun lebih memilih mati, sama sekali tak ingin menuruti apapun yang ia katakan. Wah, kau ini keras kepala juga rupanya. Sekarang bawa mereka kemari. Sebenarnya saat itu Pong Yang sangatlah memahami bila efek samping dari obat yang ia konsumsi akan cukup mengganggu dan sedikit berbahaya. Dan ia pun tak pernah menduga bila waktu yang dibutuhkan akan menjadi secepat ini dengan adanya seluruh resiko yang tak juga ia pahami. Dengarlah, jika kau masih saja keras kepala, akan kupotong anggota tubuhnya satu persatu di depanmu. Mendengar pernyataan tersebut, Lee Sewol segera mengancamnya juga akan segera memotong lehernya, mengakhiri seluruh kehidupan yang ia miliki. Woi, terserah kau saja, tapi bawahan setiamu akan menderita sebagai gantinya. Tak lama berselang, Pong Yang kembali mengingatkan bila pernikahan yang ia jalankan nantinya akan mampu menyelamatkan sisa anggota keluarga maupun Paman Cheol yang masih menunggunya. Apa Paman Cheol? Apa dia benar-benar masih hidup? Seni bela diri Yulrang dan Cheol Bunhee sebenarnya itu sudah cukup, tapi Surani Hilton hanya dia yang bisa melakukannya dan dia belum menyerahkan tekniknya padaku.
Dan akhirnya Pung Yang pun kembali menjanjikan bila mereka semua akan berakhir selamat setelah menghancurkan teknik bela diri maupun nadiki yang mereka miliki. Ya supaya tak membalas di kemudian hari pastinya. Sehingga saat itu Sewol berakhir luluh di hadapan tawarannya, mengingat keselamatan mereka semua adalah prioritas utamanya. Dalam hati Pung Yang kini merasa terpuaskan mengingat bocah pengemis tak bernama akan berubah menjadi seorang penguasa klan di wilayahnya, dan ia pun tak peduli lagi seberapa banyak kerugian ataupun penderitaan yang ia terima, mengingat saat ini Sekte Pedang Gunung Heng akan ia manfaatkan untuk dapat merekrut seniman bela diri sekaligus membangun kekuatan di seluruh provinsi Sangsi. Dan Bams! Dimana saat itu juga Jin Mukyung bergegas menendang pintu tersebut, membuat Jin Taekyung merasa cukup kesal. Bagaimana bisa kakaknya ini berakhir memanggil nama Pung Yang dengan begitu keras, tak sesuai dengan seluruh strategi yang ia katakan. Yang mana itu semua jelas mengejutkan mereka semua, membuat ruangan tersebut segera terdiam seketika. Dalam hati Pung Yang kini mulai mengamati situasi bila adanya satu orang pengguna pedang dan satu orang pengguna tombak adalah dua orang yang jelas ia kenal. Seorang master pedang muda dengan pengalaman sebanyak ini hanya ada satu di Sangsi Heavenly Sword keluarga Jin, Jin Mukyung. Dan dirinya ini pasti tak salah lagi, naga tidur Sangsi Jin Taekyung. Kemudian menurut Pung Yang saat ini situasi tak berjalan sesuai dengan seluruh rencana. Dan itu semua jelas menyudutkannya. Maka memilih untuk memberikan salam hangat adalah sebuah pilihan yang kini ia tetapkan. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga sebuah sambaran kuat segera datang menghampirinya, membelah siapapun orang yang berdiri di sekitarnya. Dan itu semua jelas membuat Pung Yang merasa kesal akibat adanya sebuah serangan kejutan yang Mukyung lesatkan. Kau berhasil menghindarinya ya. Kau cukup terampil untuk seorang bandit. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Di mana saat itu juga Pung Yang bergegas maju menjemputnya, berusaha menghadapi salah satu pengguna pedang dari keluarga Jin Taiyuan. Namun saat itu Jin Mukyung terlihat mendominasi, mampu memberikan begitu banyak serangan, membuat Pung Yang merasa tertekan dan cukup kerepotan. Yang mana itu semua adalah pertanda bila kekuatan dari Jin Mukyung dari Taiwan bukanlah sebuah rumor dan isapan jempol semata. Sehingga saat itu Pung Yang berusaha secepat mungkin menghindar, mencoba untuk meloloskan diri, meninggalkan adanya seluruh tekanan yang Jin Mukyung lakukan. Kemudian menurut Taekyung, jika Jin Mukyung ini mampu menghadapi Pung Yang maupun seluruh kroco di sekitarnya, maka adanya pertarungan keras tersebut akan segera berakhir sesuai dengan rencananya. Hoi, tapi apa itu? Mungkinkah pil merah itu adalah yang dibicarakan Cheolmu baik sebelumnya? Dan akhirnya Pung Yang berhasil mengkonsumsinya. Dan Mukyung pun kini mulai bersiap untuk segera menyelesaikan seluruh pertarungan secepatnya. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga Pung Yang berhasil maju melukai bagian lengannya, membuat mereka berdua cukup merasa terkejut dengan perubahan kekuatan yang ia tunjukkan. Bahkan saat itu sebuah notifikasi segera sistem berikan. Quest tak terduga telah diciptakan, yang mana itu semua cukup mengejutkan Taekyung, dan ia pun segera memeriksa isi quest di dalamnya. Quest Pung Yang dari klan Crimson Wind mendapatkan sebuah kekuatan abnormal dengan memakan sebuah pil aneh. Kalahkan dia dan selamatkan Sekte Pedang Gunung Heng. Memiliki tingkatan super puncak dan memiliki sebuah tujuan untuk menghentikan atau menang di dalam sebuah pertarungan. Terlebih jika Lesiowol berakhir mati, maka quest akan dianggap gagal. Dan adapun sebuah hadiah maupun hukuman masihlah berupa misteri. Hoi, bagaimana bisa pada jadi dan satu ini? Bukankah ini curang? Yang mana saat itu Pung Yang berakhir mengeluarkan seluruh kekuatannya, memancarkan sebuah aura kuat, menunjukkan adanya sebuah ranah
suasana yang jelas berbeda. Sebenarnya terdapat teknik pedang ke-11 dari Crimson Blood, teknik jantung dari Crimson Blood, dan sebuah kotak yang berisi 5 pil kekuatan. Yang mana saat itu Pung Yang memilih untuk berkhianat terhadap beberapa orang yang bekerja sama. Dan ia pun berhasil memonopoli melatihnya di sebuah tempat rahasia yang tak pernah diketahui seseorang. Sehingga berkat pertumbuhan abnormal yang dimilikinya, dirinya ini mencapai puncak hanya dalam waktu 2 tahun saja. Bahkan saat ini dirinya berhasil menguasai sebuah seni bela diri, yaitu teknik Dexter Demon Transformation. Dan akhirnya dirinya pun memutuskan kembali ke daratan, bergegas menghancurkan 2 komplotan geng besar dan mengambil alih seluruh tempat yang mereka miliki. Hingga di suatu titik seni bela diri Trickster Demon tersebut dapat dipelajari sebagai atribut dengan sebuah syarat, yaitu melengkapi kekurangan dengan seni teknik bela diri yang lainnya. Maka dengan terjadinya perang antara keluarga Jin Taiyuan melawan Sekte Pedang Gunung Heng, dirinya ini langsung memanfaatkan momentumnya, bersedia bergabung dengan Legion Baek dan menjadikan seni bela diri keluarga Jin Taiyuan sebagai imbalan yang akan ia dapatkan. Aku tak tahu siapa yang membuat pil, tapi jika aku meminum pilnya saat aku melakukannya dengan Sekte Pedang Gunung Heng, mungkin aku sudah jadi penguasa sekte sebelumnya. Dan akhirnya Pung Yang merasa cukup senang mengingat saat ini seni bela diri Sekte Pedang Gunung Heng maupun keluarga Jin Taiyuan telah berada tepat di dalam genggamannya. Kemudian menurut Jin Mukyung, meski Pung Yang tak begitu terlihat sempurna, namun ranah yang ia tunjukkan telah mencapai master pedang juga. Sehingga saat itu mungkin saja 20 tahun latihan ataupun 10 tahun latihan adalah sebuah perjuangan yang harus ia lakukan. Jadi bola itu membuatnya mengabaikan seluruh perjuangan dan latihannya ya. Hei, apa kau tahu pil jenis anjing seperti itu akan memberikan efek? Belum sempat selesai perkataan tersebut, ia ungkapkan kini Pung Yang bergegas maju menyerangnya. Namun saat itu Jin Mukyung masih mampu mengatasinya, berusaha sebaik mungkin menghindari adanya teknik gila yang ia berikan. Oi, melihat putra agung dari keluarga Jin Taiyuan kabur, kau terlihat seperti keledai malas sekarang. Kemudian menurut Jin Mukyung, itu semua tak jadi masalah juga, karena saat ini tak hanya Pung Yang, satu-satunya orang yang baru saja menjadi master puncak. Hoi, apa mengejar lantai membuatmu menjadi sesenang ini ha? Hoi, kau bilang aku baru jadi master puncak ya? Jadi aku juga ingin melihat orang gila macam apa dia. Namun apa yang terjadi? Dimana seketika itu juga sebuah aura kuat tiba-tiba menyala dari balik punggungnya, membuat Pung Yang ini harus segera menoleh memastikan siapa seseorang yang saat ini berusaha menyerangnya. One strike. Dan akhirnya di saat itu juga sebuah ledakan tak lagi dapat terhindarkan akibat adanya sebuah serangan kuat yang Taekyung lesatkan. Sebenarnya saat itu Taekyung berakhir naik level juga berkat adanya seluruh bawahan yang ia kalahkan. Sehingga saat itu rasa letih tersebut segera terpulihkan, membuat dirinya ini dalam kondisi prima, mampu memberikan sebuah serangan dengan begitu dahsyatnya. Terlebih saat itu Pung Yang dalam kondisi tak siap juga, maka akan mampu menghasilkan adanya sebuah serangan telak yang tak akan pernah mungkin ia duga. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu serangan tersebut tak berhasil menjangkaunya, membuat Jin Taekyung cukup merasa gelisah dengan seluruh kekuatan yang ia tunjukkan. Hoi, tidakkah seorang pun pernah bertahan setelah diserang ini? Tapi bagaimana dia memiliki pertahanan Guardian Ki? Belum sempat selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan kini Pung Yang segera bergegas memberikan sebuah serangan, membuat lantai tersebut kini kembali hancur akibat adanya kekuatan gila yang ia punya. Hoi, bukankah ini gila? Dia tak cuma mahir berpedang, tapi kenapa dalam pertahanan diri juga? Hoi, kau bilang kalian bersaudara bukan? Tapi kau lebih terlihat seperti tikus sekarang. Namun saat itu Jin Mukyung berhasil mendaratkan beberapa serangan, memaksimalkan adanya seluruh momentum yang ia dapatkan. Tapi lagi-lagi adanya teknik Guardian Ki tersebut masihlah cukup mampu untuk menahan seluruh serangan kuat yang
yang Mukyung berikan. Woi, apa cuma ini yang terbaik dan bisa kau lakukan, ha? Dan akhirnya tak lama dari situ Pongyang segera melesat maju, membuat Jin Mukyung harus mampu bertahan dari seluruh dahsyatnya kekuatan yang ia lesatkan. Hingga di suatu titik sebuah hentakan kuat tak lagi dapat terelakkan, menghasilkan adanya sebuah ledakan besar mampu menghancurkan siapapun itu yang berdiri tepat di sekitarnya. Dalam hati Taekyung cukup merasa penasaran juga siapa yang akan segera keluar sebagai seorang pemenang di dalam pertarungan yang cukuplah gila. Tak lama berselang seseorang terjatuh seketika dan ia pun segera memuntahkan darah akibat adanya benturan kuat sebelumnya. Hoi, wah, akhirnya. Yang mana saat itu Pongyang tak lagi mampu berdiri, terlihat begitu sangat kewalahan menghadapi Jin Mukyung dalam sebuah pertarungan intens sebelumnya. Cih, tak kusangka Guardian Ki akan hancur di tanganmu. Tapi mungkinkah pencerahanku tak mampu untuk melawanmu? Baiklah, untuk saat ini aku harus pergi ke pedalaman gunung untuk berlatih lagi. Wah, apa kau gila? Apa kau pikir kami akan membiarkanmu, ha? Baiklah, bagaimana kalau kami mengirimmu pada tur pemakaman kehormatan saja? Namun di saat Taekyung masih merasa geli dengan seluruh kemenangan yang ada, tiba-tiba saja Jin Mukyung terjatuh seketika, di mana beberapa belati telah tertancap tepat di bagian dadanya, membuat Jin Taekyung kini terlihat pucat setelah mengucapkan beberapa omong kosong sebelumnya. Hoi, mungkinkah aku baru saja menggali kuburanku sendiri? Lalu bagaimana aku harus menghadapinya sekarang? Kemudian menurut Pongyang, Jin Taekyung ini tak perlu merasa khawatir juga, mengingat saat ini dirinya membutuhkan adanya seni bela diri dari keluarga Jin Taeyuan. Maka memberikan sebuah Taekyung pilihan adalah sebuah tawaran yang ia ajukan. Ia membiarkan mereka berdua selamat dan bekerja sama dengan cukup tenang pastinya. Sial, pada jedingan dan satu ini pasti lebih kuat dibandingkan pemimpin tetua. Jadi bagaimana aku harus menangani ini sendirian saja? Kenapa aku tadi harus percaya pada Mukyung tak berguna? Jika itu Jopil, aku akan mencoba sesuatu sendirian. Tapi ini kan bukan Jopil. Hah? Tapi tunggu, Jopil? Pel Jopil? Ya, Pel Jopil. Dan akhirnya Taekyung pun terdiam seketika. Dan Pongyang pun sedikit menegaskan, mungkinkah Taekyung ini masih memikirkan untuk waktu yang cukup lama. Hei, tidakkah meminum pil itu adil? Mendengar pernyataan tersebut, Pongyang segera memastikan, mungkinkah Taekyung ini malah berakhir mabuk akibat pertarungan sebelumnya. Hei, pada jedingadan, aku bilang, bukankah tidak adil meminum pil sendirian? Hoi, apa yang kau bicarakan sekarang? Yang mana saat itu Taekyung segera mengeluarkan sebuah pil dari inventorinya, merasa cukup percaya diri dengan seluruh pertaruhan yang akan ia lakukan. Sebenarnya saat itu pil tersebut merupakan beberapa barang yang Jopil punya, dan itu semua ia terima dengan begitu saja, mengingat saat itu tak ada pemilik setelah Taekyung berhasil mengalahkan Jopil di pertarungan keras sebelumnya. Jenis item pil memiliki tingkat puncak bernama Heavenly Furious Flame Pill, memiliki sebuah efek, yaitu saat dikonsumsi seseorang akan mendapatkan sebuah energi 40 tahun kekuatan. Namun terdapat sebuah efek yang akan ia timbulkan bila seseorang gagal mengendalikan kekuatan dari pil tersebut, maka berakhir mengerikan adalah sebuah ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga saat itu Taekyung bergegas mengkonsumsinya, berusaha mempertaruhkan segalanya demi sebuah hasil yang lebih baik tak seperti sebelumnya. Tak lama berselang, beberapa notifikasi segera muncul di hadapannya. Dan ada pun sebuah efek yang akan diterapkan, yaitu ketika pil ini digunakan, maka seseorang akan menerima kultivasi senilai 45 tahun sementara. Dalam hati Taekyung sendiri sebenarnya tak memiliki pilihan lagi, berakhir dengan mengambil sebuah resiko besar untuk sesuatu hal yang benar-benar menentukan. Quest penyerapan pil kini diciptakan.
Jika Anda tidak bisa mengendalikan kekuatan, maka Anda akan berakhir mati. Mengamati adanya sebuah kejanggalan yang kini mulai terjadi di hadapannya, kini Pongyang segera berteriak terkejut tak percaya. Dan ia pun segera menanyakan apakah ya saat ini tengah Taekyung lakukan. Hoi, apa maksudmu? Aku jelas melakukan apapun yang ku bisa, jadi bersiaplah kau mulai sekarang. Dan akhirnya Pongyang pun bergegas melesat maju, memberikan sebuah serangan menghentikan apapun yang Taekyung lakukan. Namun saat itu Taekyung berhasil menghindarinya, berusaha sebisa mungkin mengikuti seluruh gerakan yang ia tunjukkan. Kemudian menurut Taekyung, saat ini dirinya merasa ringan dan dirinya ini bisa melihat dengan jelas bagaimana jalannya seluruh alur serangan yang Pongyang berikan. Dan ia pun kini coba memaksimalkan adanya sebuah kultivasi 45 tahun yang tengah ia miliki. Sebenarnya saat itu Taekyung tak mampu mengendalikannya dengan begitu sempurna, dan ia pun harus mampu menahan adanya seluruh tekanan yang pil tersebut ciptakan. Ini seperti bom waktu, jadi aku harus bisa mengalahkan Pongyang sebelum waktunya habis. Tak lama berselang, Pongyang segera memastikan pil-pil tersebut tak akan berguna di hadapannya. Hei, kalau itu memang tak berguna, lalu kenapa kau sekarang terlihat gugup? Harimau akan selalu melakukan yang terbaik untuk dapat menangkap kelinci. Jadi, hei, tapi apa ada harimau yang mengambil kekuatan burst pill hanya untuk menangkap kelinci, kau tahu? Mendengar sebutan burst pill yang saat ini benar-benar familiar di hadapannya, Pongyang terkejut tak percaya. Namun saat itu Taekyung sama sekali tak meresponnya, berakhir dengan memilih untuk segera melesat maju melancarkan sebuah serangan kuat kepadanya. Kemudian menurut Pongyang, dirinya ini tak pernah mengatakan mengenai sebuah pil yang ia konsumsi kepada siapapun orang di sekitarnya. Tapi mungkinkah orang ini juga mengkonsumsi? Sepertinya dia berbeda dariku. Aku cukup yakin dia mengkonsumsi flame pill atau sejenisnya. Tapi aku juga tak begitu yakin di mana dia mengetahui tentang power burst pill ini. Kemudian menurut Pongyang, jika orang-orang mengetahui dirinya mempelajari seni bela diri sama Widow Blood, ataupun tersebarnya rumor mengenai keberadaan pil yang mampu meningkatkan 2-3 kali kekuatan, maka tak hanya dari keluarga Taiwan, melainkan seluruh dunia murim akan mulai memburu dan menargetkannya. Dan akhirnya di mana sebuah kesimpulan kini mulai ia tetapkan juga, bila naga tidur sanksi Jin Taekyung ini harus ia bunuh untuk mampu menghindari adanya seluruh masalah di masa mendatang. Sehingga saat itu adanya sebuah pertarungan penentuan ataupun pertarungan habis-habisan segera Pongyang lakukan, mencoba untuk terus mendesak Jin Taekyung menghancurkan adanya sebuah ancaman baru yang ia dapatkan. Hingga di suatu titik tombak tersebut berakhir patah setelah melalui adanya sebuah pertarungan intens sebelumnya. Ini sedikit menggelikan. Apa kau sungguh berpikir bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatanmu, ha? Hei, kau salah. Aku sudah mempelajari sesuatu yang penting mengenai informasi dari dirimu. Pola seranganmu, aku telah mempelajarinya. Dengarlah, pola seranganmu adalah kekuatan, dan kekuatan, bukan? Mendengar penjelasan absurd tersebut, Pongyang terdiam seketika. Dan ia pun sedikit tak percaya bagaimana bisa seseorang yang begitu bodoh menjadi seorang yang cukuplah berbahaya. Bahkan saat itu Pongyang merasa sedikit kesulitan untuk dapat membalas adanya seluruh omong kosong yang Taekyung sampaikan. Ya terlalu receh untuk ia balas juga pastinya. Namun saat itu Taekyung masih terus menghinanya, mencoba untuk terus mengatakan beberapa kata yang benar-benar tak berguna, yang mana itu semua adalah sebuah strategi supaya limit waktu yang ia miliki dapat ia maksimalkan sesuai dengan seluruh rencana yang Taekyung punya. Oi, bocil, kupastikan kau pasti akan mati di tanganku. Dan akhirnya di saat itu juga Pongyang bergegas maju menyerangnya, berusaha untuk segera membunuh Taekyung dengan seluruh emosi yang terus menyelimutinya. Dan
Bams! Dimana saat itu juga Taekyung berhasil melakukan sebuah serangan counter cepat, berhasil memaksimalkan adanya sebuah momentum emosi yang ia ciptakan. Namun saat itu serangan tersebut masih terlalu dangkal, membuatnya harus sekali lagi mampu melesatkan adanya sebuah serangan telak kepadanya. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga terdapat sebuah serangan mematikan berhasil menghentikan seluruh serangan yang Taekyung lakukan, membuat dirinya ini harus segera menjaga jarak, mengatur ulang semua strategi serangan supaya tak berakhir bahaya seperti sebelumnya. Oi, pada Jidinga dan tikus ini, kau itu punya bakat yang aneh sepertinya. Kemudian menurut Taekyung itu semua tak jadi masalah juga, mengingat sebuah kemenangan adalah prioritas utamanya. Namun saat itu sebuah keanehan mulai terjadi, di mana seluruh kekuatan tersebut mulai sulit untuk ia tahan, membuatnya cukup merasa penasaran bagaimana bisa pil ini tak memiliki sebuah efek dari sebuah pil yang telah ia konsumsi. Tak lama berselang, mata tersebut segera memberikan sebuah pertanda bila kekuatan dari pil yang telah ia konsumsi sebelumnya menunjukkan sebuah efek penurunan tak seperti sebelumnya. Sehingga saat itu Jopil mulai menyadari bila pertarungan kali ini harus ia selesaikan secepatnya. Dan akhirnya dirinya pun kini mulai melesat maju, berusaha menyerang Taekyung dengan satu kekuatan yang tersisa. Dalam hati Jopil sendiri kini mulai memahami bila adanya durasi pil yang ia miliki sekarang menjadi jauh lebih cepat tak seperti sebelumnya. Dan ia pun cukup merasa penasaran, mungkinkah menggunakan dua power burst pill sekaligus adalah sesuatu yang menjadi masalah. Aku tak peduli lagi, mungkin ini akan menjadi tes efektivitas dari pil yang kukonsumsi. Tapi bagaimanapun aku harus menang untuk pertarungan kali ini. Dan akhirnya Jopil kini mulai memaksakan kekuatannya, memilih untuk tetap menekan efek pil tersebut, berusaha menghancurkan Jin Taekyung secepatnya. Kemudian menurut Taekyung, saat ini tubuhnya mulai terasa aneh juga, seakan pil yang ia konsumsi sebelumnya mulai kehilangan khasiat tak seperti sebelumnya. Bahkan saat ini dirinya hampir tak mampu menahan efeknya, dan ia pun merasa cukup kebingungan bagaimana cara untuk melepaskan adanya sebuah luapan energi besar di tubuhnya. Jika aku bisa kabur dari pandangannya, aku pasti mampu mengatasinya. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga sebuah serangan cepat kini mulai melesat maju menuju targetnya, mengarah tepat di bagian muka Jopil, memaksimalkan adanya sebuah celah yang tercipta. Tapi saat itu Jopil masih mampu untuk mengatasinya. Terlihat cukup mudah menghentikan adanya sebuah serangan kejutan sebelumnya. Oi, kau tak jadi bunuh diri ternyata. Dan aku cukup merasa muak sekarang melihat kalian yang tak mau menurut sama sekali terhadap semua perintahku. Jadi jika kau ingin, sepertinya aku harus berterima kasih. Tembakan yang bagus, Nona. Yang mana saat itu Taekyung berhasil melepaskan semua energi yang ada di tubuhnya, berusaha segera menyerang Pongyang dengan sebuah skill andalannya. Dan akhirnya Pongyang segera merespon serangan tersebut. Dimana saat itu pedang yang ia gunakan tak lagi mampu menahan adanya sebuah serangan kuat yang Taekyung lesatkan. Sehingga saat itu dentuman keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat seluruh ruangan menjadi cukup berantakan akibat adanya sebuah luapan energi dari serangan One Strike yang Taekyung berikan. Maka saat itu Taekyung berakhir mampu mengatasi adanya seluruh efek dari pil yang ia konsumsi. Dan ia pun kini mulai memastikan bagaimana akhir dari adanya sebuah pertarungan keras yang mereka lakukan. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga tangan tersebut segera meraih bagian lehernya, menghentikan seluruh aksi brutal Taekyung, mengaburkan seluruh hasil kemenangan yang ia harapkan. Ya karena Taekyung sudah tak memiliki energi lagi pastinya. Jika aku telat sebentar saja,
atau perisai darahku rusak, kau mungkin akan berakhir menang. Yang mana saat itu Taekyung masih saja mencoba meronta, berusaha melepaskan diri dengan seluruh sisa energi yang ia miliki. Kemudian menurut Pung Yang, Taekyung ini cukup berisik juga, selalu bermain dengan seluruh omong kosong, membuatnya merasa muak. Ingin segera merobek lidah Taekyung yang terus mempermainkan dan menghinanya. Tak lama berselang, Pung Yang kini mulai membalas ocehannya dengan terus-menerus menghina Taekyung sekaligus meluapkan seluruh omong kosong yang dimilikinya. Ia masih cukup dendam dengan seluruh hinaan tadi pastinya. Wah, di situasi seperti ini kau masih saja ingin berbicara rupanya. Jadi bagaimana bila kau katakan wasiatmu mulai sekarang? Aku cukup penasaran dengan kata akhir seseorang yang mampu mempermainkanku hingga sejauh ini. Jadi apa kata terakhirmu, ha? Tak lama berselang, Taekyung kembali menghinanya dan ia pun sembari mencari sesuatu di dalam inventorinya, berharap akan menemukan sebuah item yang cukup berguna untuk mampu menyelamatkan dari adanya kondisi kritis yang kini ia alami. Pencarian Anda tak menemukan sesuatu, sistem melengkapi dengan sebuah senjata tertua di inventory Anda. Hoi, Nameless Sword, barang apa itu? Kapan aku menyimpannya? Terserahlah. Aku tahu kau akan melakukan trik sulap seperti itu pasti. Tapi apa kau pikir trik murahan seperti itu akan mempan padaku? Yang mana saat itu teknik energi pelindung darah tersebut masihlah tetap aktif menyelimuti seluruh bagian tubuhnya, membuat Pung Yang ini cukup merasa muak dengan seluruh sisa usaha sia-sia yang Taekyung lakukan. Guardian kisialan, aku sudah tak bisa berharap apa-apa lagi sekarang. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga pedang tersebut ternyata berhasil menembus bagian dadanya, melemahkan Pung Yang, membuatnya berakhir melepaskan Jin Taekyung seketika. Hoi, apa maksudnya ini? Mungkinkah senjata ini senjata magical yang bisa menetralkan ki dari seni bela diri apapun? Tak lama berselang, notifikasi segera muncul di hadapannya bila senjata Nameless Sword tersebut telah berhasil menghancurkan adanya perisai darah yang Pung Yang miliki. Hoi, mungkinkah ini pedang 10.000 tahun? Tapi bagaimana bisa badan jedingan dan kecil sepertimu memiliki? Aku tak boleh mati sekarang. Aku hanya perlu mengkonsumsi pil terakhir, bukan? Namun saat itu pil tersebut tiba-tiba terlepas dari genggamannya, karena saat itu efek kekuatan tersebut benar-benar mulai memudar. Terlebih saat ini dirinya tengah terkena sebuah luka fatal, membuat Pung Yang ini berakhir melemah, tak memiliki kekuatan sama seperti sebelumnya. Tak lama berselang, Taekyung menolak semua negosiasi dan ia pun bersedia menuruti setelah Pung Yang ini mengembalikan adanya sebuah pedang yang masih ia pinjam. Dan serak, di mana saat itu juga pedang tersebut segera Taekyung raih, ditarik dengan sekuat tenaga menghabisi Pung Yang secepatnya, mengingat saat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk Taekyung mampu selamat dari seluruh situasi kritis yang terus menjemputnya. Maka saat itu sebuah kemenangan berhasil ia amankan, berhasil menghancurkan Pung Yang, seseorang berbahaya dengan seluruh keberuntungan yang mengikutinya. Jika aku jadi setan pun, kau akan tetap membayar untuk semua ini. Ya, kau tenang saja, tapi ingatlah, tetap berpegang pada Viagra di kehidupan selanjutnya. Sial, sampai akhir pun dia tetap melakukan omong kosong seperti itu ya. Dan akhirnya Taekyung kini cukup merasa kelelahan juga, mengingat efek dari pil tersebut masih belum hilang dan menghantuinya. Namun sesaat setelah itu tiba-tiba saja puluhan notifikasi dari sistem kembali muncul di hadapannya, membuat Jin Taekyung ini cukup merasa terkejut menyaksikan seluruh hal yang tak pernah ia duga. Pung Yang level 85 telah dikalahkan. Quest Power Burst Pill telah berhasil Taekyung selesaikan, dan dirinya ini memperoleh banyak pengalaman maupun ketenaran. Hadiah karena berhasil menyelesaikan quest kini telah dikirimkan ke penyimpanan Anda.
Bahkan saat itu 5 kali level up segera ia terima juga, membuat dirinya ini segera terpulihkan dari seluruh situasi kritis yang tak menguntungkan. Dan adapun sebagai hadiah untuk quest yang terselesaikan, efek dari adanya pemulihan penuh akan segera ia terima juga. Hoi, pemulihan penuh mungkinkah? Semua luka dalam telah dipulihkan karena kondisi Anda stabil, tubuh Anda menerima energi baru. Yang mana saat itu seluruh ki tiba-tiba berkumpul di satu tempat, memberikan sebuah energi lain yang tak pernah ia bayangkan. Wah, kultivasi senilai 45 tahun, kok tak sedang bercanda kan? Bahkan aku cukup kesulitan menangani Solar Ki menggunakan teknik pernafasanku. Tapi berkat sistem itu jadi sangat sederhana sekarang. Dalam hati Taekyung kini sedikit tak percaya bila situasi kritis yang dialaminya mampu terselamatkan berkat adanya pedang jerahan yang ia dapatkan sebelumnya. Tapi tak kusangka sih pedang ini terbuat dari Mirat Iron. Jadi, mulai dari Solar Ki juga pedang ini, ya aku harus berterima kasih banyak padanya. Wah, Pel Jobel, mungkinkah kau melihatku sekarang? Jadi, bagaimana menurutmu? Dapatkah kau mulai menilai masa depanku? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, dimana saat itu Mujin terlihat cukup sibuk memijatnya setelah dirinya ini berhasil memenangkan adanya sebuah pertarungan keras sebelumnya. Tuan muda, jika aku di sana, Bada Jidinga dan Pungyang pasti sudah aku beri pelajaran dia. Ya, tentu saja jika itu terjadi, kau pasti tak akan bisa lagi memijatku sekarang. Jadi fokus memijatlah kau itu. Iya, lalu bagaimana kabar Mukyung sekarang? Kemudian menurut Yu Mujin, saat ini dokter telah memeriksa Mukyung dan mereka pun tak perlu merasa khawatir juga, mengingat waktu akan membantu mereka semua memulihkan kondisinya. Tapi Tuan Cheol menderita luka serius. Kau tenanglah, dia dari sekte Hao, jadi yakinlah pada kekuatan dan skillnya. Hoi, memangnya apa yang bisa mereka lakukan jika aku tak di sana, ha? Sebenarnya saat itu Taekyung berakhir merawat mereka semua, berusaha sebaik mungkin menyelamatkan banyak orang yang terluka, ya sembari menunggu bantuan dari sekte terdekat lain pastinya. Namun mengingat Bulhua telah melakukan persiapan sebelumnya, itu semua cukuplah terbantu berkat adanya seluruh pengamatan jeli yang ia miliki. Tapi dia ini benar-benar bukan orang sembarangan dan akan sangat menjengkelkan sih bila menjadi musuhnya. Tapi jika aku juga harus tetap bersamanya, sudahlah. Tak lama berselang terlihat seorang gadis kini berdiri tepat di depan kamar istirahat. Dan ia pun segera meminta izin supaya dapat dipersilahkan masuk menemui Taekyung secepatnya. Yang mana gadis tersebut tak lain adalah seorang matria dari sekte pedang Gunung Heng. Dan orang tersebut bernama Lee Seo-wol. Dalam hati Taekyung cukup merasa gelisah mengingat adanya sebuah skandal pernah terjadi di antara mereka berdua. Dan itu semua jelas membuat Taekyung merasa cukup ragu. Pembahasan seperti apa yang sebaiknya ia katakan kepadanya. Apa kau sudah makan? Tak lama berselang, suasana canggung masih saja tercipta, membuat Jin Taekyung semakin merasa bersalah dengan seluruh kata sapaan yang ia ungkapkan. Namun saat itu Wolhua memilih untuk segera beranjak, segera mengambil posisi menunduk, memberikan pertanda bila sebuah rasa hormat kini ia berikan kepada seorang penyelamat di hidupnya. Hei, apa yang malah kau lakukan? Sudahlah Tuan, aku tak bisa menunjukkan rasa syukurku kepadamu. Jadi tolong biarkan aku menjaga harga diriku. Tapi ini benar-benar, ya mau bagaimana lagi sekarang? Dalam hati Taekyung sendiri cukuplah memahami bila dirinya tak berhasil menang di pertarungan sebelumnya. Mungkin saja sebuah hari peringatan akan kematian naga tidur sangsi kini mulai mereka kumandangkan. Ya begitu pula dengan sekte pedang Gunung Heng pastinya. Maka saat itu Taekyung segera menyudahi semuanya, merasa cukup keberatan atas seluruh perbuatan yang Seo-wol lakukan. Kemudian menurut Lee Seo-wol, dirinya ini telah menerima adanya sebuah surat undangan dan akan segera memberikan sebuah jawaban kepadanya.
Ya, akan jadi sebuah kehormatan terbesar untukku dapat menghadirinya. Dan untuk permintaan maaf atas yang terjadi di masa lalu, aku akan mentransfer semua hak manajemen tanah pada keluarga Jin. Mendengar penjelasan tersebut, Taekyung terkejut tak percaya, mengingat seluruh wilayah utara Sangsi akan mereka dapatkan seketika. Ya, terlalu jauh dari seluruh ekspektasi tentunya. Mengenai itu, terima kasih banyak. Tapi ya, kakak tertuaku akan sangat senang mendengarnya. Tak lama berselang, Sewol segera mengeluarkan sesuatu. Seakan ini semua bukan menjadi akhir dari seluruh rasa terima kasih yang ingin ia ungkapkan. Ini adalah teknik pedang dan kaki, seni bela diri yang diciptakan oleh ayah selama ia hidup, bersama dengan teknik Sura Annihilten Paman Choi. Ya, ini semua seni bela diri level puncak. Hoi, 3 buku level puncak gratis. Ini benar-benar di atas hadiah sebelumnya. Apa dia tak sedang bercanda? Tak lama berselang, Taekyung segera memastikan mungkinkah itu semua merupakan sebuah hadiah yang akan ia terima juga. Namun saat itu Lee Sewol bergegas menyangkalnya, karena ada pun sebuah kesepakatan lain yang coba ia berikan kepadanya. Jadi begitu ya, tentu saja ini mustahil. Jadi dia akan meminta sesuatu yang luar biasa sebagai gantinya ya. Baiklah, mari kita jangan ikut campur urusan orang. Kemudian menurut Taekyung, dirinya ini tak memiliki banyak wewenang, hanya sekedar menyerahkan undangan dan segera menyarankan supaya Lee Sewol membuat sebuah kesepakatan dengan kakak tertua di lain kesempatan. Namun saat itu Lee Sewol segera menolak, karena itu semua berhubungan langsung dengan adanya seseorang yang telah berhasil menyelamatkan seluruh alur kehidupan yang ia punya. Baiklah kalau memang begitu. Tapi sebagai ganti dari 3 set seni bela diri level puncak ini, apa yang kau minta sebagai balasannya, Matria? Aku hanya ingin sesuatu sih. Tolong nikahi aku, ungkap Lee Sewol dengan penuh percaya diri, menegaskan adanya sebuah pilihan yang telah ia tetapkan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Sewol berakhir keluar beberapa menit setelahnya, terlihat begitu sangat menanti akan sebuah jawaban yang Taekyung miliki, yang mana saat itu Yu Mujin masih menanti di luar ruangan, merasa begitu sangat gelisah dengan seluruh pembicaraan rahasia yang mereka lakukan. Dalam hati, Mujin ternyata menyukai Sewol juga, dan ia pun sempat membayangkan akan dapat hidup berdua dengan seorang gadis yang ia cinta. Ya, meski baru kenal beberapa saat pastinya. Tapi kenapa keberuntungan tuan muda begitu bagus sih? Tak lama berselang, Taekyung terlihat cukup aneh, dan Mujin pun kini mencoba menyadarkan, berusaha membangunkan Taekyung, memastikan kondisinya. Hei Mujin, apa kau tahu usia Nona Sewol, ha? Dasar badajit. Maksudku, kenapa kau sekarang memanggilnya Nona? Kau harus memanggilnya Matria. Tak lama berselang, Taekyung segera mendesaknya, dan ia pun segera menanyakan berapa jumlah umur dari Matria, pedang Gunung Heng sebenarnya. Kalau kupikir-pikir, dia sudah cukup tua untuk menikah sih. Hei Mujin, jadi berapa usianya sekarang? Sepertinya 17 tahun usianya. Memahami adanya seorang gadis yang ternyata masih begitu muda, Taekyung teramat pusing mendengarnya. Ya, karena cukup takut nanti disangka pedofil pastinya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 25. Bila kalian tertarik, bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.